Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Dibuka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau tanya ini. Kalau misalnya ke sekolah, kalau adik-adik diantarkan orang tuanya, apakah itu naik sepeda motor, apakah itu jalan kaki, apakah itu naik sepeda, apakah itu mengendarai mobil, apakah itu menaiki angkutan umum, atau apalagi menaiki busway, ada tidak peraturan ketika di jalan, sedang di jalan? Ya. Misalnya nih, kalau di persimpangan jalan, kalau ada lampu merah, itu boleh berjalan atau tidak? Tentu harus berhenti. Kalau lampunya hijau, berhenti atau berjalan? Tentu harus berjalan. Kalau lampunya kuning, apa artinya? Tentu harus berhati-hati. Tidak hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang mengendarai sepeda motor, tentu harus memakai helm supaya aman. Kemudian ada kacanya, kaca spionnya kiri dan kanan. Kemudian tidak lupa dengan SIM, surat izin untuk mengemudi. Kemudian kalau di jalan, adik-adik itu pernah melihat tidak rambu-rambu lalu lintas? Misalnya ada huruf S, ya, kemudian ada coretannya. Itu artinya apa? Dilarang berhenti. Dan masih banyak lagi aturan-aturan di jalan. Jadi misalnya kalau kita melanggar aturan yang ada di jalan raya, tentu bisa menyebabkan kecelakaan bagi siapa saja. Bisa juga kalau melanggar aturan, kalau di jalan raya, kalau ada polisi tentu akan ditangkap. Tentu juga kalau melanggar aturan bisa membahayakan
orang orang lain. Jadi kalau ada rambu-rambu lalu lintas di jalan, ini harus dipatuhi, ini harus dijalani, tidak boleh dilanggar. Kemudian kalau di sekolah misalnya hari Senin itu upacara. Kalau upacara boleh terlambat atau tidak? Tentu tidak boleh terlambat. Kalau masuk sekolah boleh terlambat atau tidak? Tentu tidak boleh. Kalau ke sekolah itu pakaiannya harus rapi atau tidak? Tentu kita usahakan harus rapi sesuai dengan seragamnya. Pakai dasi yang pakai dasi, pakai topi yang pakai topi, yang memakai sepatu berwarna hitam, tali ikat pinggang, membawa buku, membawa tugas, dan yang lain sebagainya. Kalau misalnya di sekolah, gurunya memberikan tugas, kerjakan tugasnya di rumah. Kemudian adik-adik sekolah minggu tidak mengerjakannya. Kemudian keesokan harinya, siapa yang tidak mengerjakan tugas, angkat tangan. Tentu yang tidak mengerjakan tugas bisa mendapatkan sanksi, bisa dimarahi oleh gurunya. Tapi misalnya kita mengerjakan tugas dengan baik, tentu gurunya senang dan sayang. Jadi aturan-aturan di sekolah ini harus juga dipatuhi, ditaati, dan dijalani. Jadi inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan untuk hari ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Si Salomo mengasihi Tuhan dengan melakukan ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Daud ayahnya. Ya, dia mengasihi Tuhan dengan melakukan ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh orang tua si Salomo. Siapa sih nama orang tua Salomo? Namanya adalah Raja Daud. Jadi dia mendengarkan yang disampaikan oleh orang tuanya. Dia mendengarkan, kemudian dia mengingat, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang diperintahkan oleh orang tuanya apa? Supaya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ini bagaimana? Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang mau mentaati, menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi adik-adik sekolah minggu juga demikian. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya? Angkat tangannya. Iya, luar biasa. Semua adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mau mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya di rumah, ya, mama, atau papa, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, misalnya. Tapi ketika mama papanya bilang seperti ini, Uco sini dulu. Apa pak? Tolong bantu mama. Nggak mau lah, aku malas. Wah, ini sayang tidak sama papa mamanya? Tentu tidak sayang. Tapi seandainya, Uco sini, tolong dulu ya, bantu papa ya, bantu mamanya. Iya ma, iya pa, saya bantu. Ini adalah orang yang mengasihi papa mamanya. Jadi tidak hanya mengatakan aku sayang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi berbohong. Tentu tidak baik. Aku sayang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi mencuri, itu tidak baik. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya,
seperti yang dilakukan oleh si Salomo pada waktu itu, Tuhan pasti senang. Tuhan mengasihi, Tuhan menyenangi, Tuhan suka sama anak-anak sekolah minggu yang mengasihinya, yang patuh akan ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan. Sekarang abang mau tanya, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang mengingat hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10? Siapa? Iya, pintar. Jadi hukum Taurat yang pertama, perintah Tuhan yang pertama sampai yang ke-10, ini adalah bagian dari ketetapan yang ditetapkan Tuhan supaya kita lakukan. Kalau kita lakukan, misalnya, aku adalah Tuhan Allahmu, yang kemudian jangan menyembah bagimu patung, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwasanya kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat adik-adik, ada yang luar biasa loh. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3, ketika Salomo menunjukkan kepatuhannya, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, memberikan persembahannya dengan baik, memberikan hidupnya dengan baik untuk melayani Tuhan. Kita lihat di ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Wah, ternyata ada berkat bagi orang yang setia, bagi orang yang mau, bagi orang yang senantiasa mentaati ketetapan Tuhan, ya adik-adik ya. Kiranya kita juga semua ya mau dan dengan sukacita melakukan ketetapan Tuhan, melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena ada maunya, tapi memang karena kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga sayang sama kita semua. Jadi adik-adik sekolah minggu sekalian, dimanapun adik-adik sekolah minggu, apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, apakah itu di jalan raya, apakah itu di pasar, dimanapun kita, tetap ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan, tetap ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya kita lakukan, supaya kita penuhi, supaya kita taati, sebagai tanda kita semua adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan. Dan ingat ya, mudah-mudahan ketika kita melakukan ini semua, nanti Tuhan tanya sama kita, apa sih yang mau kalian minta dariku? Kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan bertanya demikian, ya, kita minta kesehatan, kita minta penyertaan dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta supaya orang tua kita sehat-sehat, kita minta supaya orang tua kita panjang umur, kita minta supaya orang tua kita diberkati pekerjaannya, dan yang lain sebagainya. Jadi adik-adik sekolah minggu, semangat untuk melakukan ketetapan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.